Nah, berikutnya kita masuk ke tahap yang keempat, yaitu pengumpulan data. Ya, pengumpulan data, kita kan kumpulkan data-data mulai dari data demografi ya. Data demografi ini bisa kita lihat di medical record atau di catatan medik. Kemudian juga kita lihat faktor risikonya seperti apa dari si pasien tersebut. Dia pakai alat apa misalnya ya, apakah urinary catheter atau mungkin apa namanya intravena ya dan sebagainya. Nah, itu bisa bisa menjadi potensi untuk terjadinya infeksi tentunya ya. Kemudian juga pemakaian antibiotikanya apa saja ya. Kemudian juga pemeriksaan penunjangnya apa saja, hasil kulturnya bagaimana dan apakah ada komplikasi dari HAIS ya. Kemudian jika dilakukan tindakan operasi, jenis operasinya apa, kemudian juga asas skornya ya. Kemudian berapa lama operasinya dan siapa saja yang ada di kamar bedah ya, petugasnya itu siapa saja. Itu menjadi apa namanya, jadi catatan, menjadi catatan untuk apa namanya, terkait dengan risiko penularan terhadap nakesnya tentunya. Nah, nanti data koleksinya ini bisa dilakukan secara aktif maupun pasif ya. Jadi kalau aktif itu mungkin dilakukan oleh IPCN yang terlatih dan kompeten. Kemudian dia biasanya muter ya tadi ya, pengamatan langsung ke ruang perawatan dan biasanya secara prospektif. Ya, jadi diikutin dari sejak dia keluar dari ruang operasi misalnya gitu ya. Diikutin sampai dia kondisinya sudah cukup baik misalnya, apakah mau selesai rawat ataukah mungkin pindah ke ruang perawatan yang biasa misalnya. Kalau yang pasif mungkin dia apa namanya, tidak tidak oleh IPCN tapi IPCLN. Saya jujur saya juga singkatannya masih masih harus ini ya, masih harus saya buka-buka lagi tadi. Yang penting disingkat dulu aja. Tapi yang terkait ini ada apa namanya, IPCLN itu tidak tidak berkaitan langsung dengan infection, tapi dia berada di dalam ruangan gitu ya. Kemudian nanti di dalam ruangan ini akan dicatat kalau ada apa namanya, pola-pola infeksi dan sebagainya nanti dicatat itu. Jadi memang benar-benar pasif ya. Nunggu saja ada laporan atau ada informasi sudah terjadi infeksi gitu ya. Itu yang pasif. Biasanya under reporting ya, seperti yang tadi saya sampaikan, kalau misalnya apa namanya, perawat atau tenaga medis yang ada di ruangan itu kadang-kadang ya ketika misalnya melihat kasusnya terjadi eh, infeksi atau terjadi terjadi hal-hal yang memang membutuhkan pelayanan cepat, dia fokusnya ke situ ya, ke pelayanan, bagaimana menolong si pasien supaya tidak terjadi keparahan gitu ya, keparahan lebih lanjut. Nah, dan setelah itu dia lupa untuk mengisi form untuk pelaporan ya, pelaporan infeksinya tentunya. Nah, ya lebih fokus ke misi apa namanya, mengupdate status medisnya gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian pengumpulan data ini sumbernya bisa dari hasil lab, kemudian juga klinis pasiennya, atau hasil pemantauan prosedur tindakannya, dan juga mungkin ada apa namanya, data hasil diskusi dengan dokter, perawat, ruangan, dan pasien itu sendiri ya. Dan ini akan dicatat ke dalam form manual atau mungkin secara elektronik ya. Ini bisa manual atau bisa elektronik, kayak sekarang ada namanya SIM-RS ya, Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit. Nah, ini contohnya, ini formulir yang manual misalnya ya, ini sudah disediakan ini oleh Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, ini contohnya ya. Kurang lebih seperti ini. Ini formulir survei infeksi nosokomial. Nah, ya. Jadi dia punya komite pengendalian infeksi nosokomial. Nih nanti dibuat seperti ini ya. Ini manualnya nanti dicatat apa namanya, infus vena perifer seperti apa, kemudian juga kateternya, kateterisasi urin ya, ventilasi mekanik misalnya seperti itu. Ini dicatat nih lokasinya di mana, mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa. Oke, ini faktor risiko ya kan. Nah, ada lagi ya, ada beberapa panjang sih sebetulnya ya kan. Kalau ditulis infeksi lain, ada komplikasi dan infeksi nosokomialnya ya. Kemudian juga, nah ini formulir survei harian pemakaian alat.
Nah, pemakaian alatnya juga nanti dicatat nih, ya nama-nama siapa gitu kan, eh, menggunakan alat apa saja setiap setiap harinya nanti dicatat. Nah, ini formulir survei pasien baru ya. Ini juga sama, nanti dilihat alkes apa atau alat kesehatan apa yang terpasang di dan apakah terjadi plebitis atau terjadi dekubitus pada pasien tersebut itu juga nanti dicatat. Oke, nah, ini survei bulanan. Kalau tadi ini survei pasien baru, ini survei bulanan pemakaian alat ya. Nanti dilihat berapa jumlah pasien yang menggunakan ventilator, menggunakan eh, apa IVL atau intravena ya. Kemudian ada kateter ya, atau mungkin ada berapa pasien yang plebitis dan sebagainya. Ya, ini juga dibuat contohnya seperti ini ya. Kira-kira formulir surveillance bulanan infeksi rumah sakit itu sudah disiapkan juga. Ini ada di dalam Permenkesnya juga kurang lebih seperti ini. Ya, oke. Nah, kalau yang ini di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan kita itu dia menggunakan elektronik ya, sistem rumah sakit ya, sistem informasi rumah sakit. Ya, digunakan seperti ini contohnya ya, dimasukin datanya di sini, data-data apa namanya, yang hampir sama formnya kayak tadi ya kan, seperti itu. Nah, nanti dimasukkan di sini, kemudian juga nanti disimpan dan sebagainya. Menggunakan mekanisme elektronik tentunya, kan? Nah, ini nanti datanya keluar seperti ini nih. Ya, ini lebih lebih enak ya kalau misalnya sudah bisa menggunakan data elektronik seperti ini. Tentu apa namanya, tim surveillance-nya atau komite PPI-nya tinggal ngambil aja gitu ya dari data yang tidak perlu ini. Yang penting di ruang perawatan itu selalu ada yang apa namanya, update gitu ya, update data-datanya. Itu biasanya kalau seperti ini kan dia sudah otomatis. Seperti yang tadi apa namanya, tenaga kesehatan itu fokus ke dalam pelayanan-pelayanan dan tentu akan menginput, melaporkannya itu berapa berapa NGT yang terpasang, berapa NGT yang digunakan, kemudian berapa kateter yang digunakan dan sebagainya, itu akan dilaporkan secara secara elektronik ke dalam sistem ini. Nanti sistem ini akan otomatis merekap gitu ya. Merekap ini lebih lebih tentu lebih enak ya kalau sudah menggunakan sistem seperti ini. Nah, berikutnya masuk ke tahapan analisis, ya, tahapan 5, yaitu kita lakukan penghitungan dan analisis. Dia akan menghitung insiden rate, ya, kita tentukan numerator, denominatornya, kemudian juga nanti insiden rate itu eh, membagi antara numerator dan denominator dikali 100 atau dikali 100 atau dikali 1000, ya. Kemudian juga menganalisa insiden rate, apakah ada penyimpangan gitu ya, apakah sudah benar, apakah ada bias dan sebagainya. Ini nanti dilakukan analisis. Ya kurang lebih sama dengan kayak kita melakukan analisis data pada umumnya, seperti pertemuan-pertemuan yang sebelumnya kita pernah dapatkan terkait dengan analisis data surveillance. Kemudian juga ada tahap keenam itu melakukan stratifikasi risiko ya. Kita akan melihat kategori risikonya seperti apa, kemudian jenis operasinya atau durasi operasinya ya, durasi pelayanannya juga nanti dilakukan stratifikasi risiko. Nah, nanti kita akan tentukan numerator itu apa sih? Numerator itu adalah jumlah atau angka kejadian infeksi dalam kurun waktu tertentu. Jadi semua angka infeksi, angka kejadian infeksi yang ada di rumah sakit itu dalam kurun waktu tertentu itu dicatat menjadi numerator. Ya, kasus baru infeksi seperti ISK, kemudian juga infeksi aliran darah primer, ya, yang sekarang sebut KLAPSI atau PLABSI. Nah, ya, ketemu juga di sini singkatannya, ya. Kemudian ventilator associated pneumonia, kemudian juga hospital acquired pneumonia ya, dan ventilator associated infection dan infeksi daerah operasi. Nah, ini apa namanya? Angka-angka kejadian infeksi yang ada di rumah sakit yang terkait dengan ini semua yang tadi yang disebutkan itu dicatat sebagai numerator. Nah, kemudian dibagi dengan denominator. Denominator itu apa? Adalah jumlah hari dari data kelompok yang memiliki risiko infeksi. Jadi nanti dibagi dengan jumlah pasien dan jumlah hari rawat pasien, jumlah hari pemakaian ventilator, jumlah total hari pemakaian kateter vena sentral, jumlah hari pemakaian kateter urin menetap dan sebagainya. Nanti dibagi dengan itu ya. Nah, jadi rumusnya adalah incident rate
infeksi, numerator dibagi denominator dikali konstanta. Konstantanya bisa 100, bisa 1000, bisa 100.000, tergantung apa namanya jumlah populasinya sebetulnya yang kita mungkin untuk kita hitung. Nah, ini misalnya dibuat contoh, misalnya pasien pertama berapa hari apa namanya dilakukan perawatannya, ya lakukan perawatannya untuk tadi apa namanya klabs itu tadi apa? Oh ya, infeksi aliran darah primer gitu ya. Ya, nah ini dilihat berapa berapa kemungkinannya terjadi infeksi di aliran darah primer ya. Nah, itu mungkin terkait dengan apa namanya ini ya vena ya, pengambilan darah atau apa segala macam itu ya, itu terkait dengan klapsi. Nanti dicatat nih berapa hari ya dia menggunakan menggunakan apa namanya infusannya itu berapa hari. Nanti dihitung totalnya berapa hari. Nah, terus yang terjadi infeksinya ada dua misalnya selama selama April nih tadi ya. Selama April ini ternyata ternyata yang terjadi klapsi atau terjadi infeksi itu ada dua. Jadi nanti dua dibagi 140 gitu ya. Nah, ini apa namanya beberapa insiden rate yang biasa digunakan ya biasa digunakan pada apa namanya PPI ya pada surveillance PPI atau pada kegiatan pencegahan dan pengendalian infeksi ini kurang lebih rumus-rumusnya seperti ini ya. Jadi menggunakan data-data seperti ini. Jadi ini konstanta yang sudah di apa namanya sudah ditentukan ya. Oke. Oke, kita langsung aja ke sini. Nah, ini contoh misalnya untuk rate dari VAP atau ventilator associated pneumonia misalnya di pediatrik PICU ya PICU ya PICU ini ada 43 ya ventilator yang 43 hari ya ventilator yang digunakan itu selama 43 hari ya. Kemudian kemudian di ruangan tersebut yang terkena VIP ya itu ada dua ya. Ya, sudah terkena VIP atau pneumonia gara-gara ventilator gitu ya, itu ada dua dari jumlah total hari ventilator digunakan di pediatrik. Nah, nanti dibagi 2/43 ya, dikali 1000. Nah, ini hasilnya 46,5. Nah, kalau infeksi aliran darah ya, infeksi aliran darah primer tadi, itu misalnya di PICU ya di pediatrik itu ada 46 hari ya pasien yang menggunakan ini ada selama 46 hari dan ada dua pasien yang terkena infeksi aliran darah ya jadi 2/46 gitu ya hitungan hitungan insiden rate-nya kemudian apa namanya kalau ini infeksi aliran infeksi saluran kemih gitu ya ISK putih. Nah, itu ada 43 hari yang orang menggunakan kateter itu ada 40 selama 43 hari. Dan selama 43 hari itu totalnya ya itu ada dua yang terkena gitu ya. Oke, nah nanti hasilnya seperti ini ya 46,5. Nah ini apa namanya jenis-jenis infeksi di rumah sakit ya dengan denominator-denominator yang ditentukan. Ini misalnya kayak ISK itu jumlah ISK dibagi jumlah hari pemakaian kateter urin ya kan. Nah, ini dengan ada contoh, misalnya jumlah pasien terpasang kateter urin menetap itu ada 40 orang. Total hari pemakaian kateter urinnya 80 hari. Jumlah pasien ISK-nya ada 2 orang dari 40 orang tadi. Gitu ya. Nah, pemakaian kateter urinnya adalah 80 hari totalnya. Maka rate ISK-nya di sana adalah 25 per mil. Ya, 25 per 1000. Ya, 25 per 1000. Ya. Nah, kemudian kalau yang VIP ya, ini pneumonia karena penggunaan kateter apa ventilator. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Misalnya pasien yang terpasang ventilator mekanik itu ada 18 orang, total pemakaiannya itu ada 60 hari. Nah, yang kena VIP itu ada 4 orang. Jadi 4/60.
Nah, dikali 1000. Oke. Nah, ini yang infeksi aliran darah primer ya. Jadi nanti dibandingkan denominatornya adalah dengan pemakaian kateter vena sentral. Ya, jadi denominatornya tentu disesuaikan ya dengan infeksi yang sedang dianalisis ya, sedang dihitung. Oke, berikutnya ada infeksi daerah operasi. Ini juga sama dibandingkan dengan jumlah kasus operasinya berapa. Tuh. Nah, ini contohnya kan berapa jumlah kasus operasi SC atau seksio sesaria ya itu 40 orang. Yang IDO yang ada apa infeksi daerah operasi itu ada 2 orang. Jadi insiden rate-nya 5%. Gitu. Nah, ini kayak konstanta tadi ya teman-teman mungkin bisa dicek ya kayak ini IDO itu 100, kemudian tadi ini yang infeksi aliran darah primer itu 1000. Jadi beda-beda tergantung dengan jumlah pasien yang mungkin apa namanya? Yang mungkin terjadi di rumah sakit tersebut. Yang biasanya kalau operasi kan perharinya tidak sampai 100 misalnya gitu ya. Nah, tidak sampai 100 atau per bulannya itu mungkin tidak sampai 100 nanti konstantanya 100. Tapi kalau lebih dari itu ya mungkin potensinya banyak gitu ya, potensinya banyak, populasinya kemungkinan banyak, itu gunakan konstanta yang lebih besar kan pasti. Tapi itu harus konsisten. Ya, ini plebitis ya. Nah, jadi kayak ini apa namanya? Pembaginya itu kan 200 hari ya kan. Denominatornya 200 hari. Jadi nanti pengali konstantanya 1000 ya. Oke, ini plebitis. Nah, kemudian masih di tahap analisis data. Di tahap 6 itu ada stratifikasi data. Ini berkaitan dengan dalam suatu studi populasi itu biasanya datanya itu sering tidak homogen. Maka kita buat stratifikasi atau apa namanya kategorisasi gitu ya berdasarkan umurnya, kemudian juga jenis kelaminnya, juga tingkat keparahannya gitu ya. Juga dibagi juga dengan apa namanya jenis operasinya seperti apa gitu ya. Itu nanti dilihat kategori risikonya seperti apa, jenis lukanya, tip time-nya atau ASA score. Ya. Contoh misalnya pada infeksi saluran kemih dibagi menurut jenis kelamin, pada pasien neonatus dibagi ke dalam kategori berat badan dan sebagainya ya. Itu stratifikasi. Nah, nah ada contohnya ini berdasarkan NNIS ya National Nosocomial Infection Surveillance. Indeks risiko itu bisa berdasarkan klasifikasi jenis operasi ya atau kategori operasi. Kalau bersih dan bersih tercemar itu dikasih nilai stratifikasinya 0. Kalau tercemar dan kotor itu kasih 1 misalnya seperti itu. Kalau berdasarkan kondisi pasien, ASA score ya, ASA score itu kalau ASA satu itu pasiennya sehat gitu ya. Ya, itu macam-macam ya. Pasien sehat, kemudian secara sistemik dia ada infeksi sistemik ringan, ASA 2, ASA 3 itu apa? Sistemik berat ya dan sebagainya ya. Dan ASA 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kalau asa 4 itu diharapkan hidup, asa 5 itu tidak diharapkan hidup. Ya, ada seperti itu. Jadi nanti dibuat stratifikasi, misalnya asa 1 sampai 2 itu apa namanya klasifikasinya 0, gitu ya. Asa 3, 4, 5 itu 1, gitu ya. Kemudian durasi operasi sesuai dengan waktu yang ditentukan nilainya 0, lebih dari waktu yang ditentukan nilainya 1. Tuh. Ya. Ini stratifikasi untuk memudahkan. Misalnya laki-laki 0, perempuan 1 misalnya gitu ya. Atau menggunakan kategori umur, golongan umur itu juga bisa. Ya, nanti tergantung tergantung jenis infeksinya, ya tergantung jenis infeksinya dan berdasarkan literatur itu kebanyakan eh, terkena jenis kelamin mana misalnya seperti itu. Itu nanti disesuaikan, ya, disesuaikan. Nah, contohnya misalnya ini kategori eh, apa risiko pada infeksi luka operasi misalnya. Kalau jumlah kasus operasinya 40, jumlah infeksinya 1, maka infeksi rate-nya per 100 kasus 2,5.
Nah, nanti bisa dibuat apa namanya kategori risiko satu jika infeksi rate-nya berapa gitu ya. 2,5 ini masuk kategori satu. Kalau 8 masuk kategori 2. Kalau 25 masuk kategori 3 misalnya seperti itu. Walaupun di sini jumlah jumlah operasinya lebih rendah ya. Kalau yang kategori risiko 3 ini kan 20 nih. Tapi jumlah infeksinya banyak. Jadi infeksi rate-nya ternyata lebih tinggi dibandingkan yang satu dan dua, maka dia masuk kategori tiga. Nah ini dibuat kesepakatan juga sebetulnya, bisa dibuat kesepakatan juga atau berdasarkan literatur seperti yang tadi sesuai dengan NMS ya. Nah ini contohnya belum belum contohnya, maksudnya nanti analisa data itu bisa diolah secara statistik ya seperti yang tadi tuh dibuat frekuensi dan sebagainya atau kemudian dibuat ke dalam bentuk grafik tabel, pie, atau mungkin chart untuk bisa memudahkan interpretasi nantinya. Ya, untuk dianalisa lebih mudah, kemudian juga nanti bisa diinterpretasi dengan gampang. Ya. Nah, jadi kayak kayak yang gambar di samping ini, apa nih teman-teman udah bisa langsung menduga nggak gitu ya? Sudah bisa langsung menduga nggak walaupun tidak ada tulisannya? Apakah sudah bisa langsung menduga eh, kira-kira pengertiannya apa sih gitu ya? Interpretasinya apa dari sini. Nah, ini kan bisa dilihat ternyata apa namanya? infeksi infeksi HIVE pada VAP gitu ya. Ya, ventilator associated pneumonia itu per 1.000 hari pemakaian alat itu angkanya sekian, gitu kan? Nah, ini hampir sama tingginya dengan ISK dibandingkan IAD ya. Seperti itu. Ini kurang lebih yang bisa kita apa namanya interpretasi lah dari data sekilas ini yang kiri kan. Nah ini dikumpulin misalnya data-datanya nih dari ruang ICU rumah sakit ini pada bulan Januari 2021 itu nama-nama pasiennya ini kemudian tanggal pasang kateternya gitu ya itu ini ya dari tanggal sekian sampai sekian sampai nanti dihitung lama hari pemakaian alatnya segini nanti ketemu total hari pemakaiannya seperti ini. Nanti di situ dilihat yang terinfeksi mana aja ya, yang CAUT itu mana aja gitu. Jadi dilihat, terus nanti dihitung dalam konstanta. Nah, kemudian nanti di apa namanya dibandingkan dengan kajian kebutuhan, sorry, kajian 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 kepatuhan dan kajian kebutuhan. Ya, kepatuhan dan kebutuhan. Nanti dilihat isinya kaji kebutuhan 100%, petugas terampil 100% dan seterusnya sampai kemudian nanti dipertimbangkan oh kemungkinan besar kuman penyebab kautinya adalah ini misalnya gitu ya. Eh, apa namanya bisa dilihat dari sini dari apa analisis sekilas ya. Nanti ini mah harus dibuktikan dengan hasil kultur tentunya. Kalau misalnya diambil spesimen contoh sampel udaranya atau apa gitu ya. Nah, ini kemungkinan bisa mengarah ke Staphylococcus epidermidis misalnya atau Pseudomonas aeruginosa. Oke, ya. Ini dari analisis. Nah, ini juga bisa dilihat ya teman-teman ya. Kira-kira interpretasinya seperti apa jika dengan melihat kuarter 1, 2, 3, 4 gitu ya. Itu ternyata per 1.000 penggunaan kateter ya, per 1.000 hari penggunaan kateter terjadi klapsi atau terjadi infeksi itu eh, rate-nya insiden rate-nya adalah seperti ini dan hampir setiap quarter ya hampir setiap semester itu eh, jumlahnya segini gitu ya, tidak terjadi peningkatan atau terjadi eh, apa namanya penurunan. Artinya kalau ini sudah dikategorikan tinggi berarti ada masalah harus diperbaiki. Tapi kalau ini memang masih dalam batas wajar ya, ini tetap harus dipertahankan jangan sampai tinggi ya. Ya, istilahnya kemungkinan risiko untuk terjadinya infeksi itu masih masih wajar dan masih bisa dikendalikan. Kan? Jangan sampai meningkat saja. Oke. Nah, sekarang masuk ke interpretasi. Ya, jadi interpretasi itu tentu setiap data yang sudah dianalisis ya itu harus diinterpretasi dengan cepat dan tepat.
ya untuk bisa melihat informasinya apa gitu. Kemudian apakah ada temuan tertentu gitu ya? Apakah ada masalah infeksi nosokomia yang memerlukan penanggulangan atau investigasi lebih lanjut? Eh, Interpretasi yang dibuat harus menunjukkan informasi tentang penyimpangan yang terjadi. Apakah ada penyimpangan atau tidak nanti dilihat dari hasil analisis tadi. Ya. Kemudian juga bandingkan angka infeksi rumah sakit apakah ada penyimpangan di mana terjadi kenaikan atau penurunan yang cukup tajam. Kalau dari gambar yang tadi di sini, ya ini tentu flat-flat aja kan. Jadi bisa dianggap oh, ini memang ini masih masih dalam batas wajar, misalnya seperti itu. Kemudian perhatikan dan bandingkan kecenderungan menurut jenis infeksi, ruang perawatan dan patogen penyebabnya bila ada. Kemudian juga perlu dijelaskan sebab-sebab peningkatan atau penurunan angka infeksi rumah sakit jika ada data yang mendukung dengan apa lebih relevan jika ada data yang mendukung relevan dengan masalah yang dimaksud. Jadi ini untuk interpretasi ini perlu dibandingkan dengan data data yang ada itu ya, data yang ada apakah itu data global atau data nasional atau data dari rumah sakit lain. Tuh, ini harus harus diperbandingkan benchmarknya mau nunjuk ke mana nih gitu ya untuk bisa melihat apakah ini ada penyimpangan atau tidak sih atau masih normal-normal saja. Kan namanya penilaian itu tidak bisa kita melihat di satu sisi saja, tentu harus dibandingkan dengan apa namanya data standarnya. Nah, ini contoh nih misalnya seperti ini. Eh, ada data-data seperti begini, ini berarti data harus diinterpretasi dengan cepat, ya kan? Dengan cepat dan tepat untuk mendapatkan informasi apakah ada masalah infeksi atau tidak. Ini kalau dengan data seperti ini kira-kira ada masalah infeksi atau tidak. Ini juga apakah ada data apa ada masalah infeksi atau tidak ya kan dengan data seperti begini. Tuh, bandingkan dengan data sebelumnya apakah ada penyimpangan, terjadi kenaikan atau penurunan yang sangat tajam. Nah, ini dibandingkan apakah dibandingkan dalam satu grafik ini atau dibandingkan data yang sebelumnya di periode yang sama. Ini kan cuman di tahun 2012 saja misalnya gitu ya. Nah, dibandingkan di 2011 di bulan yang sama apakah naik atau enggak juga gitu ya. Jadi bisa dibandingkan. Kalau dibandingkan per bulan ya nanti bisa dilihat oh ternyata apa Agustus sampai November itu terjadi penurunan yang cukup signifikan. Ada apa di sini? Oh berarti misalnya di sini sudah terjadi penanganan infeksi yang cukup baik. Tapi di sini belum. Ini baru sosialisasi misalnya di sini baru sosialisasi SOP misalnya, gitu ya. Ternyata terjadi peningkatan setelah SOP-nya dilaksanakan menurun, ya seperti itu. Itu bisa harus bisa dijelaskan gitu ya, harus dijelaskan. Kemudian juga bandingkan kecenderungan menurut jenis infeksi, ruang perawatan, penyebab, ya, dan dijelaskan ya semuanya dibandingkan dengan data-data yang ada. Bahkan kalau perlu dibandingkan dengan negara lain, kalau kalau perlu, ya, atau dari wilayah lain. Nah, contoh misalnya ada data seperti ini, ya, ada data seperti ini, em, teman-teman bisa melihat grafik di sini seperti apa. Ya, di sini mungkin nanti teman-teman akan melihat bahwa rate highs tertinggi itu pada eh, apa namanya? Rate highs tertinggi itu pada VIP ya, ventilator associated pneumonia itu sebanyak 60,6 per 1000. Kemudian pada Cauti 58,8 dan Klapsi 46,5 ya. Klapsi kalau Flapsinya masih nol misalnya gitu ya. Nah, ini jika dibandingkan data dengan data nasional, data HIS ini masih tinggi ya. Nah, data nasionalnya masih tinggi. Nah, tapi terjadi penurunan di bulan Februari misalnya gitu ya. Di bulan Februari ternyata terjadi penurunan jenis infeksi tersebut. Tapi tetap yang tertinggi masih tetap di VIP. Nah, kemudian diinterpretasi apa kemungkinan faktor penyebabnya itu terjadinya CAUTI adalah karena masih rendahnya kepatuhan dalam hal membersihkan tangan, ya kebersihan tangannya. Mungkin kebersihan tangannya kurang pas gitu ya. Sebelum menggunakan sarung tangan itu nggak tepat atau sarung tangannya terkontaminasi lagi misalnya seperti itu. Sedangkan penyebab VIP ada masih rendahnya kepatuhan kebersihan tangan, posisi pasien sering supine misalnya,
Pasiennya mungkin sering apa namanya bangun gitu posisinya tidak tiduran ya, atau mungkin tiduran terus gitu ya, bisa juga seperti itu. Kemudian kepatuhan kebersihan mulutnya masih rendah, di sini masih apa namanya jarang dibersihkan misalnya gitu ya. Kemudian juga pada KLAPSI masih rendahnya kepatuhan kebersihan tangan. Eh, Sebenarnya pada pasiennya juga harus bersih juga tangannya, ya. Nah, di sini diberikan rekomendasi dari interpretasi tadi, ada rekomendasi tingkatkan kepatuhan kebersihan tangan dan kepatuhan kebersihan pasien dengan ventilasi mekanik. Nah, ini apa namanya? Misalnya contoh ada data seperti ini ya, data insiden rate CAUTI. Ya. Dari grafik tersebut terlihat tren penurunan CAUTI dari bulan Februari dan Maret. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan kepatuhan kebersihan tangan yang mencapai 85% dan perawatan kateter mencapai 85%. Nah, ini data yang berbeda tapi dibandingkan gitu ya, dibandingkan data dari data kepatuhan kebersihan tangan tadi ya dan perawatan kateter dibandingkan dengan insiden rate CAUTI yang ada. So digabung dan diinterpretasikan. Maka di sini rekomendasinya adalah tingkatkan kepatuhan kebersihan tangan dan perawatan kateter supaya bisa mencapai 100%. Nah, data lain misalnya seperti ini ya. Ada data seperti begini dari mulai tahun 2001 sampai 2013 ya untuk insiden rate infeksi aliran darah di Rumah Sakit Jantung Pembuluh Darah Harapan kita. Grafik di atas menunjukkan insiden rate infeksi aliran darah di Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan kita sebesar 5,5%. Sorry, 5,5 per seribu ya, per seribu hari pemakaian alat. Atau 0,6% mengalami penurunan sebesar 25% dari target program tahun 2013 itu sebesar 20%. Ya, oke. Nah, ini pembandingnya itu menggunakan data HAIS dari NHSN di tahun 2010 sebesar 14%. Pembandingnya. Ternyata kan dia lebih rendah dibandingkan benchmarknya, ya. Nah, di sini bisa diinterpretasi kemungkinan faktor penyebab tingginya angka kejadian infeksi aliran darah antara lain masih kurangnya kepatuhan terhadap penerapan bundle central line, kondisi pasien itu sendiri di mana kebanyakan pasien yang dilakukan pemasangan kateter vena sentral adalah pasien yang mengalami multi organ failure, kejadian infeksi aliran darah pada pasien pasca operasi yaitu pada pasien mengalami komplikasi sehingga perawatan di ruang ICU masih makin lama dan memerlukan kateter sentral ya kateter sentral vena untuk pemberian terapi atau pemantauan cairan. Nah, ini apa namanya bisa diinterpretasi kurang lebih seperti ini misalnya seperti itu ya. Karena ternyata infeksi cautinya masih eh, ada ya, masih ada dan bisa dibilang masih cukup tinggi walaupun hitungannya terjadi penurunan. Nah, kira-kira nih teman-teman kalau ada data seperti begini, nah, boleh tulis di kolom chat interpretasinya apa? Coba. Menurut teman-teman apa nih? Kira-kira apa? Yo, kalau dengan seperti begini, ini ada data apa namanya? Data insiden rate highs ya, insiden rate highs dari mulai infeksi aliran darah, ISK, VIP atau HP ya. Ini ada empat infeksi, tentunya infeksi highs yang dicatat di tahun 2016 dibandingkan dengan target dan benchmarknya. Yang merah itu benchmark, yang hijau itu targetnya. Nah, sementara kasus yang tercatat adalah yang kuning di tahun 2016. Nah, kira-kira teman-teman menurut teman-teman interpretasinya apa nih kalau ada data seperti ini? Boleh dicatat di di apa? Di kolom chat atau mungkin ada yang mau open mic boleh kira-kira memberikan interpretasi seperti apa? Ada? Boleh? Atau masih bingung?
Halo, ada orang nggak? Ada? Nah, pencet deh. Ya, jadi yang apa namanya dari sini bisa kita lihat ya, bisa kita lihat bahwa insiden rate HICE tahun 2016 ya di Rumah Sakit Jantung Pembuluh Darah Harapan kita itu lebih rendah dibandingkan dengan target dan benchmarknya ya. Dibandingkan dengan target dan benchmark CDC tahun 2010 sampai 2015. Jadi targetnya itu segini ya, tinggi gitu ya. Nah, tapi apa namanya yang tercatat ternyata rendah. Ini artinya apa? Apakah bisa dikatakan bahwa apa namanya highs yang ada di harapan kita itu bagus atau tidak gitu ya. Jadi ini tergantung dengan kondisi di lapangan ya. Oke, rata-rata insiden highs terlihat relatif kecil. Ya, ya betul ya. Kalau seperti ini ya, relatif kecil dengan target dan dibandingkan dengan target dan benchmarknya gitu ya. Seperti itu ya. Oke, ya, ya. Oke, kita coba cek satu lagi. Nah, kalau ada data seperti begini, teman-teman. Ini adalah grafik kejadian infeksi daerah operasi tahun 2016 di RSJPD Kak. Di Rumah Sakit Harapan Kita. Ya, Rumah Sakit Harapan Kita nih. Kurang lebih seperti ini. Ini pada dewasanya ya infeksi daerah operasi pada dewasa yang hijau, yang merah itu pada anak, yang hijau banget nih, hijau target ya, targetnya itu diambil dua ya. Kira-kira apa nih ya analisisnya atau interpretasi? Ada yang tahu? Oke, kalau kita lihat kan yang anak tuh pas Januari lumayan tinggi ya, tinggi banget dari target. Jadi ini bisa dilihat nih di bangsal anak terjadi infeksinya rata-rata tinggi ya hampir tiap bulannya ya kan. Sementara pada yang dewasa itu masih ya bisa dibilang relatif lebih rendah lah ya. Ini pada bulan Juli sama bulan Oktober memang ada apa data infeksinya mungkin rendah ya atau nol ya. Apakah ada pasien saat itu atau tidak gitu ya. Kalau bulan Desember dewasa nih, nol. Targetnya semuanya kita pukul rata dua. Nah, kira-kira apa? Oke. Nah, lihat rata-rata. Oke, ya. Coba baca ya. Rata-rata kejadian infeksi operasi mendekati target angka mesti menjadi perhatian pihak rumah sakit. Oke, mantap. Kemudian kejadian infeksi dewasa di bawah target. Kejadian infeksi anak bulan. Kejadian infeksi dewasa di bawah target. Kejadian infeksi anak bulan Januari, April, September. April, September di atas target. Oke. Oke, boleh juga. Boleh juga. Ada lagi. Ini yang dari Pak Slamet. Boleh juga ya. Rata-rata kejadian infeksi operasi mendekati target rata-rata ya. Ini kalau kalau mau dibuat rata-rata. Tapi tentu kita mau coba melihat juga angka trennya ya. Oke. Ada lagi? Cukup? Nah, kita coba buka ya. Nah, jadi grafik ini menunjukkan angka kejadian infeksi daerah operasi di bagian pediatrik dan dewasa. Oke. Rata-rata kejadian infeksi lebih tinggi anak daripada dewasa pada bulan Januari. Oke, betul. Ya, ya. Nah,
Jadi apa namanya? Yang kita mau interpretasikan adalah kita mau lihat trennya, ya kan? Trennya terjadi peningkatan atau penurunan, ya kan? Nah, ternyata di sini terjadi peningkatan pada awal tahun. Ya, rata-rata awal tahun tinggi-tinggi kan, Januari, Februari. Ya, kalau mau di apa namanya dilihat, ya, ini sebetulnya harusnya ada. Kalau kalau ini ya, kalau kita mau melihat secara menyeluruh, kita perlu bandingkan juga dengan tahun yang sebelumnya dari mulai Desember dan eh, apa namanya ini posisinya memang sudah di atas atau di bawah gitu. Kalau di bawah truk begitu ke sini berarti dia terjadi peningkatan, ya kan? Peningkatan di awal tahun, ya. Di bagian pediatrik itu tinggi sekali datanya. Tentu di bulan September juga ternyata terjadi peningkatan di pediatrik, ya, gitu ya. Nah, jika dibandingkan dengan target, ya, target tahun 2016 itu disepakati adalah target yang dua. Tapi ternyata di sini targetnya cukup tinggi, ya. Apa datanya itu lebih, angka infeksinya lebih tinggi daripada targetnya. Ini cuman di anak, ya, anak. Kalau dewasa, dewasa itu yang tinggi cuman di April sama Juli. Tidak terlalu signifikan juga sih. Yang signifikan tentu di anak nih. Ini kan nanti kita bisa lihat nih, ada apa di sini di bulan Januari Februari kok pada anak-anak. Nah, ini terjadi apa namanya penggunaan apa terjadi operasi ya di awal-awal. Oh, jangan-jangan di bulan Januari Februari ini kebanyakan anak sunat gitu ya. Ya, banyak yang sunat gitu kan, bisa aja. Ternyata muncul infeksi nosokomial atau infeksi hives-nya itu pasca itu kan libur kan. Ini interpretasi aja ya. Nah, boleh-boleh aja dong kalau interpretasi, ya bebas-bebas aja. Oke.